Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Alvisitorus akan menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, di mana tertulis dalam pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup pada saat ini di mana zaman pandemi Covid telah melanda ke dunia ini. Banyak sekali dampak, banyak sekali efek, banyak sekali akibat daripada Covid-19. Salah satu contohnya di mana pekerjaan orang sudah mulai berkurang. Banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang pengangguran, bahkan banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Sehingga meningkat kasus pencurian semakin banyak di terutama negara kita ini. Mengapa mereka melakukan demikian? Ketika mereka mengalami rasa lapar, mereka mengalami kekurangan bahan makanan, kekurangan uang, krisis ekonomi, maka mereka mengambil keputusan untuk mencuri. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengatakan pada saat ini kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Banyak sekali orang yang nyaman dengan hal-hal mencuri, klepto, mencari bagian orang lain dan mengambilnya, memutus rezeki orang lain, dan itu sama saja seperti halnya mencuri yang disinggung oleh Nats khotbah kita pada hari ini. Di mana renungan kita pada saat ini mengajarkan bagaimana kita harus mampu berbagi kepada orang yang berkekurangan. Ketika kita mencari kekayaan, kita mencari uang, kita bekerja keras, itu sah-sah saja. Karena Rasul Paulus juga pernah mengatakan, apalagi dikatakan di ayat 28, bahwasanya supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu sebabnya kita dipakai Tuhan untuk membantu orang lain. Ketika kita juga mendapatkan kekurangan, apakah kita boleh membagi kepada orang lain? Lihat di luar sana masih banyak orang yang belum mendapatkan rezeki sebaik kita. Lihat di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan berkat yang lebih seperti kita. Dan kita diajarkan supaya kita mampu menjadi saluran berkat kepada orang lain, supaya tidak meningkat tindakan-tindakan kejahatan di dunia ini. Bahkan di negara kita sendiri, ketika ada orang yang ingin perlu makanan, perlu bagian apapun kepada kita, kita lihat juga dia harus bekerja keras. Karena agama kita tidak pernah mengajarkan supaya kita itu hanya meminta-minta saja, tetapi bagaimana kita bekerja keras, berjuang, maka apapun yang kita minta itu dan harapkan di dalam kehidupan kita dapat diberikan oleh Tuhan. Tuhan melihat perjuangan kita masing-masing. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Dan di dalam nas ini Paulus menginginkan agar jemaat Efesus berani untuk tampil beda, jangan pernah menyamakan dengan dunia ini. Ketika kita melakukan pencurian, mengambil hak orang lain, mengambil keuntungan orang lain, disitulah kita sama saja dengan dunia ini. Dan dunia ini mencintai harta duniawi. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka engkau dan segala sesuatu akan ditambahkannya kepada engkau. Dari sini kita melihat bahwasanya setiap kehidupan orang, manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus ingin dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Hindarilah untuk menjadi berpikir dan melakukan hal-hal yang negatif seperti halnya saya ingin seperti dia yang sudah mendapatkan banyak. Tidak, tetapi tidak itu yang kita kejar, tetapi bagaimana kita berprinsip aku mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Apakah kita ketika mengalami kekurangan mampu menjadi berkat? Bisa.
Ya, pengalaman saya, kami adalah berasal dari keluarga kecil, tapi orang tua saya mengajarkan bagaimana sedikit apapun yang kita punya, kita harus mampu juga menolong orang lain. Sedikit apapun yang kita miliki sampai saat ini, tetapi kita mau membagi kepada orang lain. Jadilah saluran berkat dan janganlah untuk merampas daripada hak-hak orang lain. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, bagaimana mengajarkan kepada kita. Rasul Paulus mengajarkan jemaat Efesus dan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, janganlah serupa dengan dunia ini. Bekerja keras, berjuang, maka apapun yang boleh kita doakan itu dapat terwujud. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini, bahwasanya Engkau menyapa kami melalui firman ini Tuhan, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, supaya kami tahu Tuhan bahwa perjuangan hidup di dalam hari-hari kami itu adalah berat, adalah sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menguatkan kami di segala pergumulan kami Tuhan. Di masa-masa pandemik ini Tuhan, kami tahu Tuhan banyak orang di luar sana kekurangan, tapi pakailah kami Tuhan pribadi lepas pribadi menjadi saluran berkat kepada orang lain. Begitu juga Tuhan, pakailah pekerjaan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu semakin berkumandang di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa, tapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.